Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payah Basri serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya muliakan seluruh hamba Allah, para pendengar baik yang di dalam masjid ataupun di luar masjid, dan para pendengar radio Baitur Rahman sekalian. Hamba Allah yang berbahagia, yang telah lalu pengajian kita mengenai salat sunat rawatib. Pada malam yang berbahagia ini, saya menyinggungkan masalah salat sunat witir. Sebelum saya uraikan kupasan tersebut, saya membaca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu witru ay salatuhu ba'dal isya'i li khabarin al witru haqqun ala kulli muslimin wa huwa afdalun min jami'il rawatibi li khilafi fi wujubihi wa aqalluhu rak'atan wa illam yataqaddamha naflun min sunnatil isya'i aw ghairiha. Qala fil majmu'i wa adnal kamali salasun wa akmalu minhu khamsun fasab'un fatis'un wa aksaruhu ihda asyarata rakatan fala yajudu ziyadatu alaiha biniyatil witri wa innama yaf'alu witra autara walau ahrama bil witri wa lam yanwi adada sahha wa in yaqtasara ala ma sya'a minhu alal aujah. Jadi sembahyang yang tidak disunatkan berjamaah adalah salat witir kalau bukan bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan, salat witir ini dianjurkan berjamaah. Kalau bukan bulan Ramadan, dianjurkan salat witir tanpa berjamaah masing-masing pribadi kita. Jadi tentang salat witir ini, ada hadis kata Rasulullah, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir adalah hak atas tiap-tiap orang muslim. Dan dianya witir afdalun, terlebih afdal daripada sekalian sunat rawatib. Li khilafi fi wujubihi, karena ada khilaf ulama tentang wajibnya witir. Padahal sembahyang sunat rawatib paling banyak pahalanya diiringi dengan salat fardu. Karena salat watir tidak ada pendapat yang wajib tentang salat sunat rawatib. Tapi kalau salat sunat witir ini, ada ulama yang mengatakan wajib salat witir. Berdasarkan penafsiran hadis al-witru haqqun ala kulli muslimin.
Jadi menurut pandangan Imam Syafi'i, witir ini bukan wajib, sunat. Sehingga ada pendapat yang menyatakan wajib di sini adalah pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan salat witir ini adalah wajib. Maka baginya kaum muslimin sekalian, bagi kita utamakan salat witir. Tiap-tiap malam, walaupun tidak kita lakukan sesempurna mungkin, paling kurang 1 rakaat. Karena di sini nyatakan akalluhu rakaatun. Sekurang-kurangnya salat witir adalah 1 rakaat. Dan 3 rakaat ini namanya kurang sempurna. Yang lebih sempurna salat witir 5 rakaat, 7, 9. Dan paling banyak salat witir adalah 11 rakaat. Jadi bagi kita tergantung sama kita sendiri. Apa mau pilih 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau paling banyak 11. Maka kalau ditambah lagi di atas 11 dengan niat witir, ini tidak boleh. Karena hadis Rasulullah yang paling banyak witir adalah 11 rakaat. Sebagaimana hadis muttafaq alaih daripada Aisyah radhiyallahu anha, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakatan. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi dalam bulan Ramadan dan tidak ada pada selain Ramadan di atas 11 rakaat. Jadi membuktikan dalil di sini bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan salat witir lebih daripada 11. Makanya bagi kita yang sungguh salat misalnya, kita lakukan seperti yang ada nas. Paling banyak 11 rakaat dan paling kurang 1 rakaat. Karena ada juga hadis tentang 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim daripada hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu adalah 1 rakaat daripada akhir malam. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita melakukan salat witir terserah sama kita. Kalau kita Allah berikan sihat badan, janganlah kita mengambil yang kurang. Paling kurang 3 rakaat kita lakukan salat witir. Kalau Allah memberikan malam ini kita kurang sehat, kurang fit, lemah tubuh kita, kita lakukan salat witir 1 rakaat. Jadi karena salat witir ini yang lebih afdal di antara segala sunat rawatib, lebih afdal witir. Makanya jangan kita lupa salat witir. Kadang kita salat rawatib, setelah salat isya kita lakukan salat sunat rawatib 2 rakaat. Tapi salat witir lupa. Ini jangan lupa kaum muslimin. Karena lebih bagus witir ketimbang dengan sunat rawatib berdasarkan hadis. Dan sehingga timbul khilaf. Kalau Abi Hanifah mewajibkan witir, bukan sunat kalau ke dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya di Imam Syafi'i di sini ada hadis yang memalingkan daripada wajib menjadi sunat. Imam Syafi'i mengambil hadis untuk menandakan witir itu sunat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, bagi Mu'ad,
lamma ba'asahu ilal Yaman fa'alamahum anna Allah iftarada alaihi khamsu salawati fi kulli yaumin wa lailatin. Manakala Rasulullah membangkit Mu'ad menjadi gubernur di negeri Yaman, maka Mu'ad menyampaikan kepada mereka itu di negeri Yaman bahwasanya Allah Ta'ala memfardu di atas mereka itu 5 sembahyang fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam 5. Oleh karenanya, kalau sembahyang witir ini termasuk wajib, sudah menjadi 6. Makanya dengan hadis ini yang Mu'ad bin Jabal sampaikan kepada orang di Yaman, salat sehari semalam adalah 5 waktu, itu membuktikan salat witir ini bukan wajib. Salat witir ini adalah sunat. Jadi salat witir ini dia punya waktu. Kapan kita melakukan salat witir? As-salatul witri kat tarawih. Salat witir waktunya adalah seperti salat tarawih. Kapan waktunya? Baina salatil isya wa fajri. Antara salat isya dan fajar. Bagi orang yang belum melakukan salat isya, tidak boleh dia melakukan salat witir. Kerana belum masuk waktu bagi dia. Kalau orang telah melakukan salat isya, ini waktu witir sudah masuk. Misalnya kita melakukan salat isya pukul 8:20 misalnya. Setelah salat isya, kalau ada kita lakukan salat sunat rawatib, langsung boleh kita melakukan salat witir. Ini sudah masuk waktu. Kalau seorang dia salat isya tengah malam misalnya, kadang-kadang setelah maghrib capek. Dalam capek dia bekerja, langsung tidur dia. Bangun tengah malam. Pukul 12 malam. Lalu dia bukan melakukan salat isya, melakukan salat witir. Ini belum sampai waktu bagi dia. Ini yang perlu ingatkan. Seperti kita salat tarawih. Ini biasa kadang-kadang makmum tidak mengerti kapan masuk waktu tarawih. Dia fikir masuk waktu tarawih, waktu isya. Bukan. Waktu setelah salat isya. Kalau misalnya kita datang ke masjid ataupun ke menasah, sesampai di masjid, imam sudah salat tarawih, sedangkan kita belum salat isya, ini tidak boleh kita melakukan salat tarawih. Karena belum masuk waktu bagi kita. Jangan nanti kita langsung ikut imam. Imam salat tarawih 20 ataupun 8 ataupun berapa rakaat lah, kita langsung ikut tarawih. Setelah itu kita salat isya. Ini tarawih kita tidak jadi. Apa juga jadi? Menjadi sunat mutlak saja. Tidak diberikan pahala salat tarawih. Karena kita melakukan salat tarawih sebelum masuk waktu. Makanya witir seperti tarawih juga. Kalau kita melakukan salat witir, salat isya lebih dahulu. Misalnya, kadang ada orang musafir. Dia jamak takdim. Dia bawa isya kepada maghrib. Dia gabung. Setelah salat maghrib, lalu dia salat isya. Ini bagi orang yang mau witir sudah boleh.
walaupun di dalam waktu maghrib. Kenapa? Karena dia telah melakukan salat Isya secara jamaah. Makanya waktu salat witir ini tergantung salat Isya yang kita perbuat. Kalau kita belum melakukan salat Isya, janganlah kita melakukan salat witir karena belum sampai waktunya. Dan salat witir ini ada dua pendapat di sini. Artinya mau kita lakukan setelah salat Isya, salat sunat Isya, lalu kita lakukan witir boleh. Ataupun kita melakukan salat witir di tengah-tengah malam. Karena di sini ada terjadi sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar melakukan witir. Waqad kana Abu Bakr radhiyallahu anhu yutiru qabla ayyanama summa yaqumu wa yatahad jadu wa Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira wa yaqumu wa yatahadu. Jadi salat Sayyidina Abu Bakar sebelum Abu Bakar tidur, dia melakukan witir lebih dahulu. Ini pekerjaan Sayyidina Abu Bakar. Dia tiap malam sebelum tidur melakukan salat witir. Kemudian bangun tidur, dia melakukan sunat tahajud. Makanya kalau kita melakukan sunat witir sebelum tidur, bagus juga. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bangun nanti tengah malam, kita melakukan sunat tahajud. Tapi kalau Sayyidina Umar berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tidur dulu. Setelah salat Isya dan sunat-sunat Isya, dia tidur dulu. Waktu bangun tidur nanti tengah malam, dia melakukan sunat witir. Setelah dia melakukan sunat witir, baru dia melakukan salat tahajud. Ini pekerjaan Sayyidina Umar. Maka di Imam Syafi'i, karena dua orang ini sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mengadu dia kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, saya melakukan witir itu sebelum saya tidur. Bagaimana? Apa bagus ataupun tidak? Rasulullah menjawab, hadza akhzun bil hazar. Kalau seperti ini Abu Bakar, kamu ambil dengan hazam. Arti hazam dengan ikhtiar. Artinya kalau kita salat witir sebelum tidur, sudah pasti kita melakukan salat witir. Tapi kalau kita lakukan salat witir di tengah malam, ini belum pasti. Kadang tidak jaga kita. Makanya kaum muslimin, Imam Syafi'i lebih condong seperti perbuatan Sayyidina Abu Bakar. Memilih salat witir sebelum tidur. Makanya kalau kita malas bangun tengah-tengah malam, kepercayaan kita terhadap jaga tengah malam kurang meyakinkan. Alangkah bagusnya kita melakukan witir sebelum tidur. Sudah jelas ada witir. Tapi kalau tengah malam nanti belum tentu. Makanya bagi orang yang berat kemungkinan jaga tengah malam, alangkah baiknya dia lakukan salat witir di tengah-tengah malam.
Kalau orang yang bangun belum tentu jaga, alangkah baiknya dia lakukan salat witir sebelum tidur. Memang ada hadis Nabi yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadi olehmu akan akhir salatmu di malam akan witir, ganjil. Makanya boleh kita melakukan, bahkan lebih bagus kalau bagi kita yakin kita jaga di akhir malam sebelum subuh. Karena kalau sudah masuk subuh tidak ada lagi waktu salat witir. Salat witir habis waktu masuk waktu subuh. Jadi dia mulai setelah salat Isya, habis waktu masuk salat subuh, artinya keluar fajar shadiq. Kalau sudah keluar fajar shadiq, ini tidak boleh lagi kita melakukan salat witir. Makanya bagi kita yang sangat penting, kita harus ingat kepada mati. Jangan lupa kita bekal untuk akhirat melakukan salat sunat, iaitu sunat witir. Kemudian di sini ada lagi sunat yang dianjurkan, sunat duha. Sunat duha ini sangat penting juga kita. Waktu duha ini kada segala matahari daripada kaki langit. Kalau kita melihat dari kaki langit sudah ada segala naiknya matahari, ini sudah boleh kita melakukan salat duha. Salat duha ini tidak dianjurkan berjamaah. Kita melakukan sendiri. Walaupun kalau kita lakukan salat jamaah tidak haram juga. Tapi ini dianjurkan salat sendiri. Dan tentang hadis yang diperintahkan salat duha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Rawa Syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin siyami salasatin ayyam min kulli syahrin wa raka'atai duha wa an utira qabla an anama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, berkata ianya Abi Hurairah, telah berpesan akan aku oleh kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salasin dengan 3 perkara. Ini pesanan Rasulullah kepada Abi Hurairah. Dan ada hadis lagi, bukan khusus kepada Abi Hurairah, ada lagi pesanan kepada Abi Dzar. Makanya bagi kita melakukan hal ini bagus sekali untuk bekal kita kembali ke hadirat Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abi Hurairah, ada 3 pesanan Rasulullah kepada aku. Yang pertama sekali adalah puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Dalam 1 bulan, kata Abu Hurairah, kita dianjurkan puasa 3 hari. Lebih nak apa? Tapi jangan kurang 3 hari. Apakah hari Senin ataupun hari Khamis, ataupun pada waktu bulan putih, bulan langit 14, 13, 15. Dalam 1 bulan, kata Abu Hurairah,
Rasulullah menganjurkan kepada saya melakukan puasa 3 hari. Makanya alangkah bagusnya bagi kaum muslimin melaksanakan seperti yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abi Hurairah. Melakukan puasa tiap bulan 3 hari. Kalau lebih bagus. Tapi kan nampaknya orang yang puasa 3 hari dalam 1 bulan sedikit juga. Apalagi orang yang yakin puasa. Karena dalam bulan, tiap-tiap bulan, dia anjurkan puasa bukan hari Khamis dengan hari Senin saja. Puasa sunat yang dianjurkan, selain hari-hari yang telah masyhur kita ketahui, misalnya bulan Muharram, ada puasa 10 Asyura, 10 bulan Muharram, puasa Asyura, ada puasa 9 bulan Muharram. Ini tergantung dengan bulan. Tapi kalau tidak berkait dengan bulan, tiap-tiap bulan, kita melakukan puasa 3 hari. Kalau lebih, boleh kita pilih dalam 1 bulan, Senin, Khamis. Berarti dalam 1 minggu 2 hari. Dalam 1 bulan, 4 minggu. Sudah 8 hari bagi orang yang mau. Lalu kita tambahi lagi. Karena ada puasa putih. Puasa putih maksudnya puasa pada malam bulan putih di langit, bulan purnama. Jadi malam 13 bulan di langit, malam 14, malam 15. Ini tiap bulan kan ada malam 13, 14, 15. Kalau kita tambah dengan 3 ini, tadi sudah 8 hari, tambah 3, sudah 11 hari. Kita tambah lagi, kalau bagi orang yang yakin berpuasa, puasa hari hitam. Hari hitam itu, hari yang waktu bulan sudah hampir habis. Malam 28, malam 29, malam 30. Itu namanya hari hitam. Karena waktu malam hitam, tidak ada nampak bulan. Jadi kita puasa pada malam, kita niat puasa pada malam 28, waktu hari kita puasa. Malam 29, malam 30. Ini jumlah puasa sunat yang dianjurkan berdasarkan hadis sudah 14 malam dalam 1 bulan. Bukan lagi nanti ada puasa sunat Syawal. Ini tidak kita lihat kepada sunat Syawal, kita lihat kepada tiap-tiap bulan. Makanya kalau kita tidak mau melakukan hal tersebut, kita ambil saja 3 hari. 3 hari. Karena dengan kita melakukan puasa, insya-Allah Allah berikan kepada kita sehat badan. Jangan kita meniatkan puasa untuk sehat. Kita melakukan puasa cuma junjung perintah Allah. Karena ada juga orang puasa bukan karena perintah Allah, dia mau sehat. Kalau mau sehat, dia tidak melihat kepada perintah Allah. Jangan kayak itu. Kita melihat apa puasa ini ada perintah Allah? Ada. Ada perintah Rasulullah? Ada. Allah berikan kepada kita sehat, alhamdulillah. Jadi jangan semata-mata mencari sehat puasa. Tapi apa juga melakukan perintah. Perintah ini dalam bentuk sunat. Bagi orang yang tidak melakukan, tidak berdosa. Tapi bagi orang yang melakukan, pahalanya banyak sekali. Yang kedua, pesan Abu Hurairah, pesan Rasulullah kepada Abi Hurairah, raka'atai duha. Sembahyang 2 rakaat duha.
Ini yang dianjurkan. Tiap hari kita melakukan salat duha 2 rakaat. Ini salat duha 2 rakaat, salat duha yang kurang. Karena salat duha ada yang 8 rakaat, ada yang 2, ada yang sampai 12 rakaat. Tapi kalau kita sudah pensiun misalnya, tidak sibuk waktu hari, kita lakukan salat duha sampai 8 rakaat, cukup bagus. Tapi bagi orang yang sibuk, ada waktunya dia ada berusaha, ada mengajar, ada macam-macam, tidak sempat melakukan salat duha yang begitu banyak 8 rakaat, dia melakukan salat duha 2 rakaat. Makanya ini sebagai wasiat Rasulullah kepada Abi Hurairah dan Abi Dzar. Hadis ini bukan khusus untuk dia. Cuma dibilang sama dia, kita boleh melakukannya. Karena untuk menambahi fadilat amal kita. Dan yang ketiga, wa'an utira, kata Abi Hurairah, bahawa aku witir sebelum bahawa aku tidur. Ini pesan Rasulullah kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah, lakukan salat witir sebelum tidurmu. Kalau kita lakukan salat witir sebelum tidur, sudah pasti ada. Tapi kalau kita bangun tengah malam, belum pasti. Jadi ambil saja yang pasti. Ini 3 macam wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar, kepada Abi Hurairah dan Abi Dzar. Jadi salat duha ini waktunya mulai daripada terangkat matahari kadar segala, habisnya hingga masuk zuhur, hingga zawal. Kalau waktu zuhur sudah masuk, ini sudah habis waktu duha. Kadang-kadang ada orang, saya ini tidak sempat salat duha tadi pagi. Padahal dilihat jam pukul 11. Masih ada waktu. Cuma tidak sama kelebihan waktu jam 8:30 dengan jam 11. Tapi bagi kita yang mau melakukan salat duha, walaupun terlambat, asal jangan habis waktu, boleh kita lakukan untuk membiasakan salat duha. Dan kemudian salat sunat yang dianjurkan lagi, salat 2 rakaat tahiyat bagi orang yang masuk masjid. Di sini disebutkan di matan kitab, wa in takarrara dukhuluhu, sekalipun berulang-ulang masuknya. Artinya begini, kita masuk masjid. Waktu masuk masjid, sunat dianjurkan kepada kita salat tahiyat masjid. Setelah kita melakukan salat sunat tahiyat masjid, kita keluar, entah dipanggil oleh teman, keluar daripada masjid. Lalu kita masuk lagi, sunat lagi melakukan salat tahiyat masjid. Berapa kali kita keluar daripada masjid? 5 kali. 5 kali dianjurkan salat tahiyat masjid. Bagi orang yang tidak keluar, sudah dia melakukan sekali, sudah. Bagi orang yang keluar masuk masjid, ini walaupun berulang-ulang, disunatkan melakukan tahiyat masjid. Ini sebagai penghormatan untuk masjid. Misalnya ada orang yang bertanya, kalau misalnya Tengku
saya masuk masjid tidak melakukan salat sunat tahiyat masjid. Apa juga yang dilakukan? Salat zuhur misalnya, langsung masuk masjid saya salat zuhur, ataupun salat duha misalnya. Ini boleh juga. Ini merupakan tertutup untuk salat tahiyat masjid. Dengan kita melakukan salat duha ini otomatis salat tahiyat masjid tak usah lagi. Tapi kalau kita masuk masjid melakukan salat tahiyat masjid, kemudian kita lakukan salat duha, ini lebih bagus. Jadi ini semuanya amalan kita yang sunat-sunat ini, sebagaimana telah saya sampaikan minggu telah lalu, di mana ada kekurangan salat fardu, di hari akhirat inilah amalan penempel fardu. Karena kita dalam salat wajib ada kekurangan yang tidak kita tahu kekurangan. Nanti di hari akhirat dinampakkan kamu ini salat memakai celana yang bernajis. Celana dalam misalnya, kita fikir suci. Ini ditempel kekurangan ibadat kita dengan kita melakukan salat sunat tersebut. Kalau kita tidak melakukan salat sunat, salat fardu saja, di mana ada kekurangan tidak ada tempelan. Makanya seperti saya baca hadis yang telah lalu, kalau Allah tanya, yang disuruh periksa sama malaikat, ada dia melakukan salat sunat? Tidak. Ternyata amalan yang fardunya bagaimana? Banyak kekurangan. Masuk neraka. Inilah penting salat sunat fardu. Salat sunat yang kita lakukan untuk menempel salat fardu. Kalau misalnya seseorang bagus salat fardunya, bertambah lagi lah pangkatnya dalam surga, karena amalan sunatnya dia bagus sekali, fardunya bagus. Makanya ini kaum muslimin yang berbahagia, perlu kita amalkan untuk pribadi kita masing-masing. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan cukup aman dan di dunia pun tentram. Hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kalau ada panjang umur, minggu depan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا